Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Oke, hari ini kita mata pelajarannya adalah P5. Udah masih ingat P5 itu apa kepanjangannya? Ya, P5 adalah project. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Hafal ya. Baik. Hari ini adalah nanti kita praktek ya. Praktek temanya yaitu keberlangsungan hidup ya. Bagaimana makhluk hidup itu tumbuh secara bergantian atau saling memakan ya. Kalau hewan nanti yang kita pelajari atau kita praktekkan yaitu terkait dengan tumbuhan. Bagaimana kita menjaga hutan itu dengan membuat tumbuhan ya, atau menanam tumbuhan sehingga hutannya itu tidak gundul ya. Kalau gundul itu gundul pacul. Nah, kita nggak mau seperti itu karena efeknya luar biasa. Siap? Ya. Sebelum kita praktek, kita seperti biasa melakukan laporan ya, sebagai bentuk kedisiplinan dan keseriusan kita dalam hari ini untuk mengikuti pelajaran tersebut. Laksanakan. Baik, kita langsung menuju lapangan ya, supaya kita pengetahuannya lebih luas lagi, karena kita itu tinggalnya di daerah lautan apa pegunungan? Iya, ya di pegunungan ya, sehingga topik kita menyelesaikan dengan keadaan kita karena tinggal di pegunungan, jadi temanya adalah terkait dengan hutan ya. Siap? Kita menuju lokasi? Ya, silakan membawa buku tulis, pensil sambil mencatat ya. Yuk, kita keluar kelas menuju lapangan ya. Kita belajarnya di luar kelas. Oke, kita menuju di belakang sekolah. Ya. Kenapa? Ya nyari tempat yang nggak basah. Tuh di situ tuh. Di batu-batuan nggak apa-apa. A few moments later. Baik, ini kita sudah di lokasi ya. Temanya gaya hidup berkelanjutan. Hok, ditulis dulu sama kalian. Ya, ini adalah kelas 4 SDN Matenggeng 03 Dailuhur ya. Kita menggunakan kurikulum terbaru yaitu Merdeka Belajar, sehingga ada mata pelajaran P5 ya. Jadi topik temanya gaya hidup berkelanjutan, kemudian topiknya adalah hutan sebagai paru-paru dunia ya. Pak, sebelum masuk ke situ, Pak Guru tanya kepada kalian, ciri-ciri hutan itu apa? Banyak pohon. Terus apa lagi?
banyak buah-buahan ya. Ini buah apa ini namanya? Manggis ya ini teman-teman ya. Jadi pohon manggis kalau kalian pernah makan ini pohonnya seperti ini penampakannya. Di daya luhur banyak sekali nih pohon manggis. Betul nggak? Ya itu ya. Terus selain itu apalagi ciri-cirinya? Banyak hewan. Termasuk tadi yang gigit kamu apa itu namanya? Iya banyak nyamuknya. Kamu digigit ya barusan ya kalian ya? Oh ya barusan bilang ada banyak nyamuknya ya. Oke. Ya. Terus jadi begini, Neng ya, anak-anakku semua. Yang namanya paru-paru, tahu sebelah mana paru-paru? Ini sebelah sini, dada sebelah sini atas ya. Yang kiri. Nah, itu paru-paru manusia. Nah, yang dimaksud hutan itu adalah paru-paru dunia. Yang dimaksud adalah bahwa paru-paru itu sumber pernapasan. Tahu pernapasan? Nah, itu kalian sekarang sedang bernafas, ya enggak? Iya, tanpa kita sadari kita sedang bernafas dan terus-menerus. Artinya apa? Berarti kalau Pak Guru tanya, orang kalau nggak bisa bernafas itu tandanya apa namanya? Mati. Jangan mati, bahasanya terlalu kasar. Apa? Meninggal. Iya, meninggal Dunia. dunia ya atau almarhum. Sama seperti itu, hutan juga sama, Kalau hutan ini tidak seperti fungsinya sebagai paru-paru dunia, hutannya meninggal dunia. Ya, seperti itu. Ya, jadi hutan itu adalah paru-paru dunia ya. Selanjutnya, Indonesia ini terkenal juga banyak hutannya ya. Tidak hanya di Dayu Luhur atau di Cilacap ini, di daerah lain pun banyak ya. Sehingga Indonesia itu menjadi negara terbesar yang memiliki hutan ya, terbesar ketiga setelah Brazil. Tahu Brazil? Ya, kalau suka bola tahu itu pasti Brazil di mana. Kemudian ada juga Kongo. Kongo itu di Afrika ya. Iya, selanjutnya jadi ada yang tahu manfaatnya hutan itu untuk apa? Untuk bermanfaat yaitu untuk flora fauna ya. Flora itu apa? Kita contohnya ya, hutan itu misalnya ada tumbuhan apa yang bisa dimakan apa? Manggis. Apa? Manggis. Iya buah. Selain buah yang makanan sehari-hari apa? Sayuran. Iya untuk sayuran. Jadi manfaat secara flora yaitu sebagai sumber makanan ya. Apa aja coba yang bisa sumber makanan? Ada ulat, Pak. Coba sebutkan yang lain tumbuhan yang selain bisa dimakan yang ada di hutan apalagi? Apa? Apanya yang bisa dimakan? Genot. Kendot, Genot. kangkung. Bayam. Bayam. Ada di hutan ada. Ada. Iya, di sekeliling kita. Brazil. Ayam. Bayam Brazil. Oh, bayam Brasil. Oh, ada macam-macamnya banyak ya. Terus Ayam, Pak. Cabe. cabe, ya bisa juga nanam oke ya. Kol, ya oke. Kemarin kita ada pelajaran apa itu yang tumbuhan yang bisa jadi obat? Ipas. Nah, IPAS ya. Ini ada kaitannya dengan IPAS. Jadi kemarin itu jadi di hutan ada tumbuh-tumbuhan yang bisa jadi obat. Apa aja kemarin? Kunyit. Kunyit bisa, kencur. Yang warna kuning apa namanya? Iya, kunyit ya. Kalau bahasa Sundanya apa, Neng? Koneng. Koneng. Koneng apa eneng? Iya, iya, iya. Di hutan itu banyak manfaatnya ya, secara flora itu bisa makanan, bisa untuk obat-obatan ya. Jadi obat yang di rumah sakit atau apotek itu ngambilnya dari sini ya awalnya. Terus juga bisa sebagai apa? Contohnya ini pohon apa itu namanya ini? Kelapa. Ah, kelapa. Kelapa itu untuk apa manfaatnya? Minum. Batangnya. Jembatan. Jembatan. Iya, jembatan. Terus apa lagi? Sapu lidi.
Batangnya, masa batangnya pakai sapu lidi? Mau nyapu pakai itu batangnya? Batang. Ayo buat apa, Neng? Untuk rumah, Pak. Rumah. Saung, bikin saung. Iya, bangunan. Apalagi selain bangunan? Api. Hah? Buat api. Buat api. Oh, dibakar ya, betul. Kayu bakar. Apalagi? Bikin Bisa nggak kayu kelapa itu bisa? Iya, betul. Apa? Kerajinan, iya. Tidak hanya pohon kelapa, selain pohon kelapa ada pohon-pohon yang lain kayunya itu bisa buat kerajinan. Contohnya apa yang kayu terbuat dari kerajinan yang terbuat dari kayu? Apa yuk? mobil-mobilan, Pak. Oh iya, mobil truk oleng itu. Iya. Pakai kayu apa itu? Kayu jati, Pak. Kayu jati. Oh iya. Terus apa lagi? Kerajinan yang terbuat dari kayu. Yuk. Rumahan. Rumah-rumahan. Gayung. Gayung. Apa iya dari kayu ada? Iya, Pak. Ada. Dari batok kelapa. Oh, batok kelapa. Iya. Apalagi yang kerajinan? Ayo sebutin satu kali lagi. Celang-celangan. Oh iya, dari batok itu ya. Dan asbak. Iya. Asbak, Pak. Celang-celangan itu maksudnya bahasa Indonesianya itu untuk nabung ya? Iya. Iya, oke. Asbak ya bisa. Oke. Bisa juga untuk pariwisata, Neng, ya. Ya enggak, hutan itu bisa buat tempat wisata. Contohnya di mana? Di sini. Bukan di sini. Di sini wisatanya apa ini? Enggak ada sesuatu yang bisa unik. Iya, betul. Di mana? Ketapang. Iya, Ketapang itu di Kamuning sana ya. Dari Luhur yang dekat perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Itu di Ketapang apa sih yang unik di sana? Rambun. Ada apanya? Ada pemandangan. Ada pemandangan. Iya, betul sekali. Pemandangan itu bisa untuk wisata karena di hutan itu ya. Ada saungnya, ada apa tadi kamu bilang? Mendoan. Ada ayunannya, betul ya. Rambun, Pak. Rambun. Bisa jadi apa? Kelompok, kerja kelompok. Kerja kelompok, betul sekali. Kalian pernah di sana? Belajar di sana? Oh, belum. Dicoba aja ya. Dicoba, pasti asik banget di sana. Pernah, Pak. Ya, begitu. Oke. Jadi bisa untuk pariwisata ya. Makanya kita sebagai yang tinggal di hutan itu harus bisa mengembangkan karena kita generasi penerus ya. Nanti kita kalau udah besar yang meneruskan, jadikan tempat wisata orang-orang Indonesia pada datang ke sini. Kalau orang-orang Indonesia pada datang ke sini rame itu yang wisata Ketapang, itu nanti rakyatnya, warganya itu kecipratan ekonominya atau dapat uang. Rosella bisa jualan. Ini bisa bikin kerajinan yang dijual. Nanti makmur warga sini. Ya enggak? Ya, Pak. Iya, begitu ya. Terus selain itu apalagi selain makanan, pariwisata, kemudian untuk obat-obatan, satu lagi itu untuk ilmu pengetahuan. Jadi kalau kalian nanti udah SMA atau kuliah, itu kalau laboratorium yang nyata itu di sini. Jadi buat penelitian. Oh iya, ini kenapa buah manggis itu kok pohonnya itu nggak tinggi misalnya ya. Atau kemudian kenapa itu mengeluarkan yang putih-putih, apa bahasa Sundanya? Kalau pohon ngeluarin putih-putih itu namanya apa? Iya, getah, betul. Nah, itu bisa diteliti. Jadi hutan itu bisa untuk ilmu pengetahuan, ya. Bisa nempel ke kertas. Terus, ya kereta, kertas, Iya. apa dari pohon? Oh, getahnya buat kertas ya. Terus sekarang yang fauna, ya, hewan. Itu manfaatnya apa untuk hewan di hutan? Ya, sekarang manfaat secara fauna atau hewan ya. Yaitu apa manfaatnya untuk apa? Contohnya itu misalnya ular, ya enggak sih? Ya. Di hutan ada ular ya. Manfaatnya apa? Iya, yang kemarin itu ekosistem itu adalah keberlangsungan hidup. Ular itu makannya apa? Ayam. Ya, ular yang besar. Bangkong, Pak. Bangkong. Iya. Bancet, katak. Iya, betul. Karena di hutan juga ada katak.
Masa ular makan orang? Iya, itu kan nggak banyak Neng yang begitu ya. Ini yang umum aja yang biasanya. Hah? Makan telur ular. Makan ya ular itu ada yang ular makan ular ya. Coba. Juga makan tikus karena di hutan juga ada tikusnya ya. Terus apalagi yang sumber makanannya itu di hutan, tinggalnya di hutan tapi makannya di hutan juga. Kera. Iya, makan apa kera? Iya, betul. Di sini ada nggak? Ada. Enggak, maksudnya monyetnya ada, keranya. Oh, enggak ada. Paling itu ya apa itu? Babi ya? Babi. Apa? Beku itu apa? Babi. Oh, babi hutan. Itu makanannya apa sih kalau babi hutan? Itu sampo, Pak. Sampo. Oh, sama singkong ya. Di sini di Daya ada ya? Ada. Pernah lihat kalian? Pernah. Dekat rumah? Iya. Di atas. Di atas? Iya. Kamu takut nggak kalau ada itu? Takut. Seperti itu, Pak. Takut diajak main apa takut di apa? Takut diserang. Oh, takut diserang. Iya. Takut diudah, Iya. Pak. Ini kalau laki-laki pasti nggak takut ya? Enggak takut. Iya. Oke. Kenapa malah sebruk? Terus juga bisa untuk pariwisata Neng, fauna ya. Jadi sekarang Pak Guru tanya kepada kalian, pernah nggak kalian itu berkunjung ke tempat wisata yang banyak hewannya? Pernah. Di mana itu? Kebun binatang. Iya, di kebun binatang. Ada lutung alam. Ke Jagar Alam. Nah, di sini di Daya itu ada juga, harusnya bisa diadakan. Di mana? Di Katapang. Di Katapang itu bisa, di sana kan udah pemandangan. Coba dikasih apa namanya kebun binatang, pasti ramai banget di situ yang berkunjung. Dikasih, kamu punya hewan apa? Kamu contohnya kamu Rio Harimau. punya harimau, ayam. Nah itu ditaruh nah ini misalnya kita buat apa namanya, buat tadi apa kebun binatang, punya ayam, kamu punya embe. Ya, apalagi yang selain itu, kelinci, kucing ya dimasukin situ, udah jadi kebun binatang itulah pokoknya. Entok ya, iya anjing boleh ya, ya. Apalagi yang punya selain itu, tupai, punya tupai. Manuk, Pak, manuk. Iya burung, jangan manuk. Kalau burung itu di bawah. Manuk apa lagi? Apa? Ikan. Binatang bukan ikan. Iya, ya itu masuknya akuarium ya nanti ya. Terus apa lagi? Ayo kalau kita bikin kebun binatang di sana. Hah? Iya ular betul ya. Takut ular enggak kamu? Takut loh, nggak jadi kasih ular. Jangan takut, lutung ada. Nah itu ditaruh aja di sana di kamu nih. Ya. Ya nanti minta bapakmu yang bawain. Ya. Apalagi monyet ya tadi udah ya. Tikus. Masa kebun binatang ada tikus? Malah pengunjungnya nanti lari. Hah? Monster. Hamster. Apa kan kamu tadi bilang apa? Mister ya bule, masa bule dikira hamster? Hah? Racun siapa? Makan ayam, Pak. Ayam. Oh iya tuh kan, tuh di kebun binatang nggak ada apa tadi racun? Racun. Nah itu di tempat lain nggak ada ya. Coba ya nanti kalau kamu udah besar bikin kebun binatang di sini pasti banyak pariwisatanya ya yang berkunjung. Terus satu lagi yang kemarin Pak Guru jelasin ya. Jadi keberlangsungan hidup itu jadi ketika di malam hari kita itu diserap udaranya atau CO2-nya. Makanya gini Neng, Pak Guru kasih tahu ya. Kalian itu kalau malam tidak boleh terlalu lama di luar apalagi di bawah pohon. Dulu kalau nggak salah pernah Pak Guru lihat ada berita itu orang itu meninggal Neng, tidurnya di bawah pohon malam-malam ya karena kesedot sama tumbuhan ya meninggal. Makanya kalau kalian kenapa umat Islam atau kita itu keluar malam itu nggak boleh ya, lebih baik tidur.
kalau pulang kalau main jangan malam-malam ya. Karena Aku ke masjid. iya. Ngaji aku, Pak. Ya, Kenapa? main sakit dulu. Ya, jadi tumbuhan itu maupun hewan itu juga menyimpan karbon dioksida atau CO2, yaitu gas dari hewan dan tumbuhan ya. Mereka menyimpan, mereka menyerap kita. Oke, paham ya? Ya, oke. Terus satu lagi, terakhir, dampak negatif apabila hutan itu tidak dirawat. Apa? Jadi gundul. Gundul. Nih, ini gundul nggak ini termasuknya? Gundul. Ini kalau rambutnya kamu gundul nggak? Pendek ya. Jadi pendek itu gundul ya. Ini ya nggak rata. Ini nggak baik ya. Terus apa lagi? Selain hutannya gundul, banjir ya. Di daerah sana ada yang pernah iya longsor ya. Betul ya. Banjir. Sehingga apa? Tsunami. Kalau tsunami itu karena gempa, Neng. Ah, ya. Bukan hutannya gundul terus tsunami, bukan. Ya. Sehingga apa? Jadi begini, Neng. Ah, kalian sebagai penerus bangsa, sebagai penerus bangsa itu harus menjaga kelestarian hutan kita. Karena hutan kalau tidak bisa bernafas, ya, kita yang rusak, kita ngungsi nggak mungkin bisa hidup di hutan. Oke ya, jadi kita harus menjaga kelestarian hutan. Karena apa? Kita menjaga untuk siapa? Ya untuk keturunan kita. Kita ninggal nanti keturunan kita yang meneruskan. Iya enggak? Iya, ya. Jadi jangan sampai hutan ini lestari hanya di zaman kita, ya. Nanti setelah kita terus rusak, gundul, banyak ditebang pohonnya. Itu kasihan nanti keturunan kita ya. Tidak hanya kita, nanti warga yang lain juga sama terkena dampaknya ya. Oke ya.